selamat Paskah untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita senantiasa dalam kasih dan berkat Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam seri ayat berkesan. Kami keluarga Bapak R.O. Sembiring dan Ibu P. Berkaru sekali dari Paroki Santo Fransiskus Asisi pada bulan Medan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci Uskupan Agung Medan dan kepada kita semua yang telah memberi kesempatan kepada keluarga kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang kita renungkan hari ini, Sabtu 23 April 2022, hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Bacaan yang kita renungkan dikutip dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai ayat 15. Kami mengajak kita semua untuk ikut serta merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan berahmat yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk merenungkan sabda-Mu dan berbagi inspirasi atas sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami agar kami memahami sabda-Mu dan dapat memetik pesan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama kami selalu ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Bacaan akan kami bacakan secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kini kami akan mencoba membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan hari ini. Sharing dimulai dari Ibu. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 9 yang berbunyi,
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ada 2 hal menurut saya yang patut diberi perhatian dari ayat ini. Pertama, tentang waktu, dan kedua tentang sosok perempuan. Pada ayat ini dikatakan bahwa Yesus bangkit pada pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu. Pagi itu adalah permulaan dari suatu hari. Bagaimana satu hari akan diisi itu tergantung pada bagaimana semuanya direncanakan pada pagi hari. Pagi hari identik dengan semangat. Bila pagi hari sudah tidak semangat, maka bisa dibayangkan bahwa satu hari akan dilewati dengan sulit. Yesus bangkit pada pagi hari, pada permulaan hari. Kebangkitan Yesus pada pagi hari menjadi simbol semangat. Saya yang percaya kepadanya harus dijiwai oleh semangat dalam menjalani hari-hariku. Ketika saya menyambut pagi, saya semangat karena Tuhan ternyata masih memberi kesempatan kepada saya untuk menikmati kehidupan. Saya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu. Hal pertama yang kulakukan di pagi hari bersama keluarga adalah berdoa untuk bersyukur dan memohon rahmat serta semangat daripadanya agar mampu mengisi hari-hari dengan baik. Kami senantiasa berusaha untuk ini, dan kami merasakan bahwa ketika suatu hari dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus lewat doa, keluarga kami pada umumnya melewati hari-hari dengan baik. Hal kedua yang menarik dari ayat ini sebagaimana telah saya sampaikan tadi adalah sosok perempuan. Saya adalah seorang perempuan, seorang ibu. Pada ayat tadi, Yesus pertama sekali menampakkan diri kepada seorang perempuan, yakni Maria Magdalena. Sungguh berbahagianya perempuan itu. Mengapa Yesus menampakkan diri kepadanya? Yesus menampakkan diri kepadanya karena ia juga sangat mengasihi Yesus. Yesus sudah mengenalnya sebelumnya. Sejak Yesus membebaskannya dari 7 roh jahat, perempuan itu menjadi sangat mengasihi Yesus. Kasih inilah yang membuat Yesus menampakkan diri kepadanya. Sosok perempuan adalah sosok yang sering disebut sebagai sosok yang lemah, tapi nyatanya sungguh kuat. Entah akan jadi apa keluarga bila tidak ada sosok ibu di dalamnya. Sosok perempuan adalah sosok yang penting dalam pertumbuhan iman di dalam sebuah keluarga. Saya meyakini ini dan saya coba menghidupinya di dalam keluarga. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena tentu karena Yesus berharap bahwa Maria Magdalena akan menjadi pewarta akan kebangkitan itu. Saya punya panggilan yang sama dengan Maria Magdalena dan saya menerapkan itu pertama sekali di dalam keluarga. Jadi pesan ayat tadi kepada saya yakni saya harus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus, misalnya lewat doa, agar saya memperoleh semangat dan saya juga harus mewartakan iman di dalam keluarga. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 11 yang berbunyi, "Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya." Dalam ayat tadi dikatakan bahwa mereka yang mendengarkan pewartaan Maria Magdalena tidak percaya. Mengapa? Mungkin karena informasi didapat dari seorang perempuan.
Mungkin juga karena mereka tidak menyaksikan sendiri. Mungkin juga karena mereka telah dengan mata kepala melihat Yesus mati. Bagaimana mungkin sekarang ia hidup? Atau berbagai kemungkinan lainnya. Saya menyoroti tentang ketidakpercayaan dari mereka yang mendengar informasi itu. Memang harus dikatakan bahwa tidaklah mudah untuk percaya pada kuasa Tuhan, dan juga tidak mudah untuk percaya kepada orang lain yang berkisah tentang kuasa Tuhan. Saya pribadi dalam beberapa kesempatan pernah mengalami hal itu. Tapi jika saya ditanya saat ini, saya akan mengatakan bahwa saya sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya pada kebangkitannya walaupun saya tidak melihat. Percaya pada kuasanya yang sering juga saya saksikan Dia tunjukkan kepada sesamaku, kepada anggota keluargaku. Saya juga percaya bahwa ada banyak orang mengalami kuasa Tuhan. Demikian juga saya dan keluargaku. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, aku dan keluargaku tidak akan mampu menjadi seperti sekarang ini. Sekali lagi, saya percaya kepada Tuhan, dan karena saya percaya pada Tuhan, maka saya mengandalkannya dalam setiap suka duka hidupku dan keluargaku. Ayat ini berpesan kepada saya agar saya percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada orang-orang yang mewartakan kebaikan dan kuasa Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan. Kami sudah membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari kutipan tadi. Sebagai kesimpulan dari sharing kami yang menjadi pesan dari kutipan untuk kita wujudkan dalam hidup kita, yakni 1. Mari kita berusaha untuk berjumpa dengan Yesus, misalnya lewat doa, agar kita memperoleh semangat dalam menjalani hidup kita. 2. Mari kita mewartakan iman kepada sesama, dan mari memulainya di dalam keluarga kita. 3. Mari kita percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada orang-orang yang mewartakan kebaikan dan kuasa Tuhan. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan tadi, agar kita dikuatkan untuk melaksanakan pesan ini. Mari kita memohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena lewat sabda-Mu yang kami renungkan, kami semakin diyakinkan untuk menimba semangat yang daripada-Mu dan untuk percaya akan kuasa-Mu yang Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Ajari dan kuatkan kami untuk menghidupi sabda-Mu ini di dalam hidup kami. Semoga kami pun pada akhirnya menjadi pewarta-Mu kepada sesama kami, demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita selalu. Salam dari kami, Pace Ebene.